saat ini saya akan mengundang medium kita yang pertama juga untuk membagikan pengalaman misterinya. Ada David. Selamat malam, Mas David. Silakan duduk. David, wira swasta, bertemu wanita paruh baya di tempat kosnya. Silakan duduk. Terima kasih. Teman-teman panelis silakan duduk. Oke, David. Iya, terima kasih sudah bergabung dengan medium hari ini. Mungkin bisa diceritakan baik kepada Tasya, Ervan, Sesi, saya dan juga kepada teman misteri di rumah. Pengalaman misteri yang Anda alami. Iya, baik. Jadi awal mula saya mencari kosan gitu. Saya mencarinya lewat sosial media ya gitu ya, dari grup Facebook gitu. Oke. Karena saya dipindahin kerja di daerah Jakarta Pusat. Jadi saya secepatnya harus nyari kosan daerah Jakarta Pusat gitu. Awal mula saya tinggal di situ. Setelah saya tinggal di situ nggak ada masalah ya dari malam pertama, malam kedua sampai seminggu. Nah setelah itulah 2 mingguan itu baru saya ada ngerasain yang aneh gitu setelah saya tinggal di situ. Gitu. Baik, saat ini mungkin teman misteri di rumah tadi baru saja menyaksikan ini adalah area depan dari kos-kosan dari Mas David. Ya. Dan Ervan juga akan segera menggambarkan sosok-sosok apa. Pengalaman ini apa yang Anda rasakan? Awal mula sih biasa saya pulang kerja malam, ya. Nyampe kosan ya udah makan dan istirahat. Setelah mau tidur, gitu nggak tahu deh malam itu kenapa susah tidur sekali. Saya biasanya kalau tidur cepat gitu kan jam 11 udah tidur gitu. Itu udah sampai jam 1 malam saya nggak bisa tidur. Di kamar sebelah saya itu malam harinya itu saya nggak bisa tidur dan banyak suara-suara aneh gitu. Berisik suara, gitu ya. Suara apa nih maksudnya? Gerak atau iya, apa? pokoknya dia suaranya kayak gaduh gitu di kamar itu. Sedangkan di kamar yang lain enggak gitu. Saya keluar pintu kamar. Nah, disitulah pertama kali saya karena kan itu kan kamarnya ada kacanya gitu. Ya. Jadi saya sempat ngelihat sepintas gitu. Jadi kayak sesosok perempuan gitu. Cuman dia nggak ngadep ke saya, ngadepnya ke samping. Itu ngadep ke samping, kemudian mukanya itu hancur ya gitu. Muka sebelahnya itu hancur karena dia ngadep ke samping, saya kelihatan sampingnya aja. Dia pakai baju itu, biasanya kan kalau hantu kan warnanya putih gitu ya. Tapi ini enggak, dia jadi pakai baju itu kayak sejenis kebaya, cuman kebayanya itu udah lusuh banget gitu. Udah kayak kotor banget itu ya. Saya nggak ngeliat bawahnya, cuman bawahnya tuh saya ngeliat dia tuh kayak pakai kain aja gitu. Akhirnya setelah beberapa kali ngulang lagi kejadian yang sama gitu. Sosok yang sama? Sosok yang sama juga. Hanya sosok itu aja ya di situ. Dan itu berulang itu sekitar sebulanan lebih ya. Saya ingat pas kejadian itu nih hari apa sih menurut saya kok saya sampai ini ya apa sih kayak celaka gitu diliatin makhluk halus gitu kan, saya udah ketakutan gitu. Saya ngeliat kalender gitu karena saya orang Jawa, saya lihat kalender itu pas hari itu tuh hari Selasa Legi saya lihatnya. Selasa Legi. Kejadian pertama. Betul. Kejadian pertama. Sebulan lebih 5 hari ngulang lagi kejadian sama seperti kayak itu lagi. Jadi posisinya itu kan sebentar, maksudnya Mas David ini mengatakan bahwa dari pertama kali berinteraksi, kemudian berikutnya ada interaksi kembali, itu di Selasa Legi? Betul. Kedua, dan berulang kali di Selasa Legi? Betul. Terus kejadian yang kedua itu yang saya alami, saya mau ke toilet, itu pulang kerja malam-malam mau ke toilet. Nah dari situ lagi, cuman dia nggak kayak nampakin diri gitu, enggak gitu loh. Cuman tetap dia sibuk gitu loh, ada kayak suara sibuk lah di situ, ada kayak tikus, kayak bukan tikus ya, pokoknya di dalam kamar gerasa gerusuk gitu ya. Gerasa gerusuk nggak jelas suaranya kayak gitu. Dan itu sangat mengganggu saya sampai pagi tuh nggak bisa tidur kayak itu loh. Dari suara itu. Mas David, sampai saat ini masih tinggal di kos itu? Iya, sampai saat ini saya masih tinggal. Ervan sepertinya sudah selesai menggambarkan ini, tapi kayaknya Ervan tadi menggambarkan sosok yang berada di luar ya? Di area depan ya? Benar. Dari foto yang dikirimkan Mas David tadi, Tasya kenapa? saya melihat ada sorry ya, soalnya itu jadi itu bukan gimana ya, paruh baya gitu. Nah dari tadi dia kayak berusaha kasih
rasa ke aku, dia meninggalnya di situ. Dia diseret, jadi susah, ngomongnya tuh susah banget. Iya. Ngomong gini, suaranya tuh kayak gitu, kayak nggak ada suara gitu. Oke. Aku kayak dicekek, diseret, dia pakai kebaya warna merah. Ya. Dan emang masih pakai kain. Tapi dia nih seneng banget sama Mas David. Jadi dari awal dia berdirinya di sebelah, di tengah-tengah aku dan Mas David itu. Dia seneng karena cuman Mas David yang bisa merawat area tersebut. Iya, kamarnya dia. Nah sebenarnya tadi dari foto yang ditunjukin, mungkin Ervan nanti gambar, itu ada dia di situ. Oke. Ya, Menarik sebenarnya. sosok yang dijelaskan Tasya tadi dia ada di pekarangan ini sih. Benar yang dijelaskan Tasya, sosok wanita dengan parubaya. Sosok wanita parubaya yang entah kenapa kalau tadi Tasya bilang sepertinya ada berusaha berkomunikasi karena mungkin dia memang mengalami akhir hayatnya di sana dan mungkin mencoba berkomunikasi mengucapkan terima kasih. Kalau tadi Tasya bilang bahwa memang karena Mas David yang memang bisa merawat tempat tersebut. Dari 15 saat ini terisi berapa, Mas? Ada yang baru masuk itu ada dua orang, cuman nempatin satu kamar gitu. Oke, jadi artinya dari 15 kamar hanya 2 kamar yang terisi. Betul. David dan satu pasangan itu ya? Iya. Oke, sepanjang Mas David tinggal sana artinya silih berganti, hanya Mas David yang tetap bertahan? Nggak pernah bertahan lama, saya kurang lebih di situ udah hampir 6 bulan ya sekarang ya. Jadi ada yang belum sampai 1 bulan dia udah keluar gitu juga. Jadi mereka keluar cerita nggak? Apakah mereka mengalami hal-hal tertentu kan? kalau yang dulu sebelum saya tinggal di situ kan ada yang anak lama di situ sih. Si pernah cerita juga. Itu kan karena kan memang kita tuh kan sebenarnya toiletnya tuh kan di belakang. Jadi toiletnya tuh kan campur gitu terpisah gitu. Mereka juga sering dilatih sosok itu sebenarnya yang di kamar itu yang di samping toilet itu kayak gitu. Sosok sama yang Mas David lihat atau sosok yang berbeda? Sama. Kalau dari versi cerita mereka? Sama, perempuan juga. Perempuan juga, cuman mukanya nggak kelihatan gitu, kayak kelihatan mukanya sebelah hancur aja gitu. Oke. Ini tadi ada 2 gambar ya? Iya. Kalau yang di sebelah sini Mas David, saya Ada luar ya? ada satu sosok pria, dia cukup jangkung dan tangannya tuh panjang juga. Apakah Mas David pernah bertemu dengan sosok ini? Kayak bayangan aja, bayangan hitam tinggi gede gitu. Iya benar. Ini sosok area luar ya? Oke, ini di area ini tadi gambarnya depan pintu rumah atau? Itu yang di kamar, di depan kamar yang kosong itu. Depan kamar kosong? Iya, yang kamar kosong yang sering gaduh, yang sering rame itu. Oh, ini yang depan ini ya? Iya. Oke. Baik. Mas David, sebenarnya ada satu pertanyaan. Sorry. Kenapa Ibu Samri kakak tua? Iya, jadi memang kamarnya memang di nama-nama kayak burung kayak gitu oke. sih. Baik. Oke, baik. Saya ada satu pertanyaan sebenarnya buat Mas David juga. Kalau tadi kan sempat mengatakan bahwa entah kenapa pemilik kos bilang katanya ruangan tersebut memang sengaja dikosongkan. Nanti mungkin coba bisa dipikirkan, ada nggak sih gelagat-gelagat aneh dari pemilik kos tanpa kita berusaha untuk mendiskreditkan ya, gitu kan ya? Jadi si pemilik kos itu sih udah nenek-nenek, umurnya sekitar 86 atau 87 habis ulang tahun gitu ya. Dia tinggal berdua sama cucunya yang masih mahasiswi di situ berdua gitu. Tapi saya belum berani ngobrol sama beliau gitu, belum berani cerita gitu. Takutnya mereka tersinggung atau gimana gitu. Oke. Mas David, bentar ya. Tasya. Bentar. Tasya. Bentar ya. Tasya. Bentar. Aku nggak berani ke situ karena jadi dari gambarnya si Ervan tadi yang tinggi besar itu, si nenek-nenek ini tuh berubah jadi kayak gitu, tapi bukan laki-laki. Si ibu-ibu tadi ya berubah jadi tiba-tiba gede, tangannya panjang, dan dari tadi tuh nempel tuh kayak kupingku sampai panas sebelah karena dia ngomong sesuatu tapi nggak keluar gitu. Ngomongnya tuh apa
gitu. Aku takut. Oke. Mau sana? Apa mau tunggu di sini dulu? Bisa? Oke. Sambil mencoba ya. Ini sosok jadi manifestasi yang diberikan ditunjukkan kepada David adalah sosok ibu tua Parubaya. Iya. Ya kan? Tapi kemudian sebenarnya tiba-tiba dia berubah. bisa jadi gede, kukunya sampai panjang-panjang gitu. Oke. Nah, yang aku tangkap ya tunggu, jangan teriak-teriak. Tasya udah berasa aneh nggak? Hah? Berat aja. Hah? Berat aja. Berat. Oke. Nih, Ya. oke. Ervan, di mana dia? Ya, saya juga merasakan suasana yang cukup nggak enak sih. Oke. Dan kita semua masih tahu dong, Ya. sosok yang pasti kita bicarakan pasti itu datang. Ya. Ini sosoknya di sini. Enggak sih, sini. Ini kenapa lagi? Di sebelah situ. Ervan tadi menunjuk dalam. Iya. Oke. Udah. Tenang. Udah. Duduk. Aman? Pasti aman. Oke. Sebelah sini. Artinya. Oke. Saya sih juga merasa nggak enak, karena saya sih bagaimanapun juga kan. Saya sih, iya kan. Saya sih memilih untuk menghindar. Gila berat banget badan aku, Tasya. Ya oke, tunggu ya. Oke. Ini siapa sebenarnya? Kalau tadi omongannya adalah ini sosok. Aku bagi minum deh. Ya Bentar ya. boleh ambilin minum dulu. Beneran. Terlalu dulu. Ya ini seberat apa sih efeknya sebenarnya? Ini barusan besar, saya pusing besar. loh. Iya. Pupus saya agak Pusing kayak loh ada aku yang tuh. Iya. Bener kok, Kak. Iya. Duduk, saya juga pusing Gak soalnya. bisa aku Iya. duduk. Badan aku Oke. termor. Oke, bentar. Aku bagi minum deh. Tasya, ini sosoknya siapa? Sosok yang ada di kosan? Iya. Dari Hah? tadi kan memang dia, jadi dari Mas David tadi cerita, Iya. awalnya nggak muncul gitu. Iya. Terus tiba-tiba aku udah mulai panas nih, kuping tuh panas gitu. Nyari-nyari nggak ada. Sampai aku berdiri, baru dia muncul sebagai nenek-nenek. Tadi ngomong, aku sampai gemeter ngomong. Iya. Sebagai nenek-nenek dia ngomong gitu. Siapa? Nah pas Ervan kasih lihat bentuknya yang gede, dia tiba-tiba gede gitu. Karena barusan saya juga tiba-tiba merasa teng. Iya. Jadi energi marahnya itu gede banget gitu. Iya. Dendamnya tuh gede, karena tadi kan sempat aku bilang tunggu, jangan teriak-teriak, kalau mau diomongin diem. Ini jadi sebenarnya sosok yang, kalau artinya sebenarnya sosok nenek-nenek itu. Iya. Bukannya. Ya sosok yang awalnya Parubaya dan kemudian berubah wujud ya artinya ya. Oke. Mas David tadi sempat menceritakan sambil mungkin Tasya mencoba untuk berkomunikasi. Tadi sempat menceritakan ada sesuatu yang aneh dari pemilik kosnya. Apa? Berat loh ini. Iya, Ya. jadi memang jarang Gede ngobrol. banget apa ya? Energinya besar. Berarti. Oke, apa? Jadi memang saya jarang ngobrol juga, orangnya juga jarang ya ketemu sama orangnya gitu. Ya. Cuma saya pernah cerita sama cucunya itu, cuman cucunya ngasih masukan aja, yaudah mas sholat aja, kayak itu ngaji aja gitu-gitu aja sih. Saya sempat cerita gitu. Menurut saya sih. Gitu. Cuman yang bikin saya penasaran sampai sekarang itu jadi gini loh Kak, jadi di itu ada kayak tukang bersih-bersihnya gitu. Tukang bersih-bersihnya itu jarang ke situ sih, kayak sebulan sekali ke situ. Dan itu udah ibu-ibu udah Parubaya gitu. Kalau diajak ngobrol komunikasi itu jarang respon gitu loh. Dia kan sering nanya gitu kan, saya ceritain kan kejadian-kejadian kayak ini. Cuman saya ngomong panjang lebar tuh kayak dia kayak nggak menghiraukan gitu. Paling saya ceritakan saya semalam habis ngalami kejadian kayak gini kata dia. Udah nggak apa-apa kayak gitu kan. Dan di samping situ yang bikin saya penasaran itu kan ada kayak lukisan gitu kan samping. Itu kan jadi kalau kita mau masuk ke
kamarnya itu, masuk ke 15 kamar itu ada kayak lukisan udah lama banget itu. Yeah. Itu emang cantik sih, lukisan itu sosoknya cantik, terus dia dipakein kayak kembang gitu ya. Pakai kayak baju kebaya bener yang kata Kak ini tadi agak merah marun gitu. Dan itu kalau ditatap itu emang serem, saya nggak berani gitu. Saya setiap keluar masuk kosan kan itu kan karena taruh di depan itu kan lukisannya gitu. Jadi pasti ngeliat si lukisan itu kayak gitu. Dan itu gede banget lukisannya, gede. Cuman saya nggak berani natap, kalau kita tatap tuh berasa kayak hidup itu lukisannya. Dia sih bukan yang ada di lukisan itu ya. Jadi lukisan itu karena sudah lama di situ, dia mengambil mukanya wujudnya. Si lukisan ini. Dan dia kalau lagi ada orang yang datang, dia akan masuk ke situ supaya orang segan gitu, ada segannya. Ya. Tapi pertanyaan saya mengenai lukisannya, sambil mungkin Tasya mencoba berkomunikasi. Wujudnya full? Lukisannya? Mukanya? Setengah badan aja. Ya, tapi mukanya full? Mukanya atau full. menatap samping begini? Mukanya full, natap ke depan. Natap ke depan? Terus dia pakai kayak apa sih namanya, kok ini ya digelung itu ya rambutnya ya, kayak orang zaman dulu lah. Digelung pakai bunga kayak itu. Oke. Tapi Mas David kenapa masih di sana? Dengan segala kondisi yang terjadi? Alasan saya yang pertama, saya bekerja nggak jauh dari situ, jadi saya nggak perlu kayak ngeluarin ongkos lagi ya, karena saya bisa jalan kaki ke tempat kerja saya. Yang kedua ya karena murah, karena saya udah berusaha untuk nyari-nyari tempat lain juga, harganya mahal karena yang masuk di budgetnya saya segitu gitu. Oke, jadi memang karena faktor ekonomi dan juga faktor kedekatan terhadap lokasi pekerjaan. Betul. Iya. Sana ya. Iya. Oke. Kasih, kenapa? Berat, Kak. Mencoba untuk menahan diri ya. Oke, Sesi juga harap tetap fokus juga. Ervan, gambar apa? Ya, dari yang saya tangkap tadi, ada sosok yang diceritakan Tasya, sosok besar, dan dia auranya tuh berasa banget. Cukup meneror kita sih pada hari ini. Oke, Mas David, tapi bagaimanapun juga terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi cerita dengan kami di malam hari ini. Ya, sama-sama, Kak. Saya akan persilakan Mas David untuk kembali ke belakang. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih ya, Kak. Terima kasih semuanya. Oke. Tasya, sepertinya cukup berat ya sosoknya ya? Kaget sih aku. Dia mengikuti Mas David hanya sesekali, bukan terus-menerus kan? Enggak. Dia sebenarnya nggak nempel gitu ya, enggak. Oke, jadi memang kebetulan ya, dari sini dan kita omong mungkin ada energi yang tersampaikan entah kenapa terkoneksi langsung datang dan akhirnya memberikan gangguan juga untuk Sesi, Tasya dan juga saya merasakan Ervan juga pastinya. Baik, kita akan masih melanjutkan kisah pengalaman mistis dari medium kita yang berikutnya. Saat ini saya akan mengundang medium kita yang kedua, ada Cut Mila. Selamat malam. Silakan duduk. Cut Mila, penyanyi dangdut. Pemasangan susuk di tubuhnya mengakibatkan terbukanya mata batin. Ya, makasih, Kak. Biasa dipanggil? Mila. Mila, baik. Mila, terima kasih sudah bergabung dengan medium malam ini. Dan juga tentunya memang saya akan persilahkan kepada Mila untuk membagikan pengalamannya baik ke Tasya, Ervan, Sesi dan juga teman-teman Paris dan juga teman misteri di rumah. Silakan. Baik, nama saya Cut Mila ya. Saya punya pengalaman mistik. Waktu itu saya pernah menggunakan susuk. Pasangnya di suatu daerah, masih di Indonesia ini juga ya. Nah, susuknya saya pasang di daerah saya. Ritual-ritualnya itu sangat menyeramkan karena ada seperti pengambilan darah dari tangan ya juga. Terus ada mandi bunga juga. Kita juga menyiapkan seperti kayak ada ayam gitu. Terus selain bunga-bunga ya, seperti makanan-makanan ada juga sesajen, istilahnya sesajen. Nah, ketika itu tujuan saya sebenarnya sih ingin yang pastinya sebagai wanita itu ada daya tarik yang lebih memikat.
sebagai profesi saya penyanyi, saya ingin ada daya tarik yang lebih, karena saya nggak mau yang menggunakan tuh sekarang tuh banyak orang yang operasi ya, operasi di operasi wajah. Nah kalau saya sih memang sama sekali nggak mau ambil jalur itu, jadi saya berpikir saya coba untuk memakai susuk. Memang pada awalnya kelihatan luar biasa ya, luar biasa, banyak sekali kayak panggilan-panggilan job, show, off air gitu, ada gitu. Untuk di awal-awalnya sih kayak nggak ada masalah gitu. Lama-kelamaan saya merasakan aneh pada diri saya sendiri gitu kan. Anehnya itu saya tuh sering seperti ditidurin.